Oke, halo semuanya, selamat datang. Kita kembali lagi di segmen Cemas, Cepean Sinemas. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah film yang rilis di tahun 2006. Judulnya adalah The Flying Scotsman. Tapi sebelum kita mulai, nah kalian nih bisa nih, kalau nonton konten-kontennya si Viul, baik sambil ngemil pakai Sugi. Nah, jadi Sugi ini adalah produk puding. Yang andalan tuh adalah ini nih, puding gula aren. Ini teksturnya soft banget, silky smooth gitu bisa kita bilang ya. Dan rasa gula aren juga mantap, pas. Dan kalau kalian cari varian-varian tuh juga ada, dia ada coklat mousse, dia ada puding rasa blueberry juga, ada rasa strawberry, terus ada yang campur Oreo juga, lalu ada juga Milky Yakult. Nah, jadi kalau kalian pengen beli nih produk-produknya Sugi, kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, karena mereka ini kalau jualan biasanya di bazar-bazar, jadi kalian bisa dapetin info bazar di situ. Tapi kalau kalian udah tergoda nih langsung nih, kalau kalian pengen PO, bisa langsung hubungi aja kontak personnya Sugi yang ada di Instagramnya ini. Nah, oke, kita lanjut. Jadi, apa sih Flying Scotsman ini? Jadi, di Flying Scotsman ini mengisahkan perjuangan atlet track bike yang radikal banget, dan beliau ini berasal dari Scotland. Namanya adalah Graeme Obree. Jadi, Obree kecilnya adalah anak yang selalu kena perundungan ya. Tapi walaupun dia dirundung itu, dia nggak pernah cerita ke orang tuanya. Tapi mungkin orang tua itu kayak, ya mengerti aja lah kalau anaknya ini kena perundungan, ada tanda-tandanya. Nah, atas kejadian itu dan atas kepekaan orang tuanya, nah orang tuanya ini ngasih si Obree sebuah sepeda, biar Obree tuh bisa kabur dari perundungan. Nah, itulah awal mula si Obree ini menyukai sepeda. Nah, lanjut dari situ, Obree yang dewasa akhirnya memiliki toko sepeda. Tapi toko sepeda tuh toko-toko sepeda yang bekas-bekas gitu lah. Kadang dia ngambil dari rongsok, kadang dia jual beli. Bukan toko sepeda yang emang proper kayak toko gitu ya. Dan dia juga jadi kurir sepeda untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, di pekerjaannya inilah Obree tuh ketemu dengan Malky McGovern yang suatu hari bakal menjadi manajer juga. Kalau sekarang sih udah jadi sahabat gitu ya nih. Nah, jadi si Obree ini punya rencana untuk memecahkan rekor baru 1 hour, tapi dengan budget yang minimalis. Jadi tuh Obree tuh bikin sepeda sendiri dari barang rongsok dan dari part mesin cuci. Jadi tuh dia kayak gini tuh, ceritanya tuh dia ngelihat mesin cuci, dia tuh terpesona sama putaran apa tuh di mesin mesin cuci itu tuh. Mungkin dia tuh bilang kayak, wah ini kok kenceng banget gitu ya. Nah, itu akhirnya mesin cuci dibongkar, nah partnya yang diambil. Kayak si bearing yang diambil ya, dan mau dia pasangin entah ke hub, entah ke BB dia tuh. Nah, pokoknya dia tuh bikin sepeda dia buat memecahkan rekor 1 hour itu hanya dengan modalnya $50. Murah banget. Kalau kita sekarang pengen bikin sepeda high performance, mungkin nyari udah kayak BB Ceramic, frame karbon. Yang itu nilainya ya 50 juga, tapi mungkin 50 juta ke atas. Kalau ini enggak $50. Dan sepeda itu diberi nama Old Faithful. Sepeda ini bentuknya emang unik banget. Tapi nggak banyak nih yang percaya sama rancangannya Obree di waktu itu. Nah, karena nggak meyakinkan itulah si Obree itu dapat apa ya? Ya skeptis lah dari teman-temannya. Tapi si Obree ini terus berusaha meyakinkan orang sekitar ya kalau ini emang sepeda dibikin pakai perhitungan fisika atau gimana-gimana gitu lah. Sampai akhirnya ya teman-temannya mau ngebantu dia dan dapatlah dia sponsor juga. Dan setelah dapat sponsor, sahabatnya si Malky ini diam-diam bikinin versi propernya dari Old Faithful ini. Dia bikin sama builder ternama yang menurut dia ini sepeda lebih proper. Bahkan wheelset ini juga dipakein specialized yang 3-spoke nih depan belakang. Nah, kalau orang biasa sih kayak kita-kita gini ya, gue yakin di treat kayak gini sama temennya yang dimana teman itu care banget sama performance kita, itu pasti kita bakal meleleh sendiri cuy. Tapi si Obree ini enggak. Dia pasti kasih sepedanya tuh dia malah kritisin kayak, oh ini bahannya ini kurang tipis ya, kurang tebel. Padahal gue makanya begini. Gue sih jadi temennya jiper. Ya tapi si Malky ini sabar, si Obree juga kritis, dan pada akhirnya juga dia tuh nge-combine antara sepeda yang baru ini sama yang lama. Jadi wheelsetnya diambil, dia tetap pakai frame yang lama. Dan akhirnya pecahlah rekor dunia 1 hour yang pertama itu. Sampai akhirnya tuh Obree di tahun 90-an tuh berhasil 2 kali memecahkan rekor dunia. Rekor pertama itu dengan posisi badan aerodinamisnya yang dikasih nama Crouch, dan rekor kedua ini dengan posisi Superman. Nah, disinilah dia tuh dapat julukan The Flying Scotsman. Nah, tapi ada cerita yang menarik nih di balik rekor keduanya dia. Karena Obree ini tuh cukup kontroversial ya. Nah, kondisi ini tuh bikin sepeda dan riding positionnya untuk mengikuti kompetisi diregulasi ulang karena alasan safety. Jadi tuh nggak boleh tuh yang namanya kita badannya menciut gitu kayak tangan di bawah dada, itu nggak boleh tuh. Dan tentu aja perubahan regulasi macam ini bikin Obree stres juga ya, walaupun dia tuh nge-rebel juga. Dia sempat apa namanya kayak ngecengin organisasinya, kayak UCI sih, entah UCI atau bukan gitu. Dia bakal ngecengin apa namanya
petinggi-petinggi organisasinya, dibilang di sepeda apalah gitu, dibikin Flying Scotsman-nya dikasih roda 4 gitu kan biar safety. Coba pada akhirnya ya udah, dia tetap harus ikut aturan. Jadi walaupun dia stres, dia tuh terus berinovasi. Pokoknya gimana caranya biar dia bisa menang dan mencahin rekor lagi. Dan di race yang terakhir ini tuh lawannya dia nggak main-main. Lawannya dia adalah Chris Boardman yang sepedanya itu mereknya sempat kita cuci kemarin. Nah ini, jadi nggak kaleng-kaleng juga nih lawannya dan dia berhasil mecahin rekor dunia lagi setelah itu. Nah overall film ini tuh bagus banget buat ditonton dan film ini juga membuat kita belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Kita tuh harus bermental kuat dan berani mengambil keputusan. Tapi semua itu harus dibalut dengan yang namanya kepinteran. Jadi kita kalau mau ngapa-ngapain tuh kudu pinter dulu kayak Obre nih. Kalau kagak pinter dan otaknya saya cari itu, gue yakin sulit tuh dia untuk bisa bertindak sampai bikin ada perubahan regulasi. Nah tapi kalau sekarang ini posisi aerodinamisnya Obre udah resmi dilarang karena emang tadi dianggap berbahaya dan Old Faithful ini ditempatkan di Museum Nasional Skotlandia. Jadi kalau kalian emang pengen lihat sepedanya Obre nih dengan mata kepala sendiri, silakan langsung pergi ke Scotland, main ke museumnya dan silakan dikagumi. Jadi siapa nih yang abis nonton ini langsung ke trigger buat mecahin rekor dunia 1 hour? Kalau ada, monggo. Nanti kalau emang ada yang mecahin rekor nih dari Indonesia, kita masukin cepean lagi. Pak puja-puja. Nah, udah sekian pembahasan tentang Graeme Obre dan juga film The Flying Scotsman. Semoga menginspirasi dan next kira-kira kita bahas apa nih? Kalau ada usulan monggo komen di kolom komen dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.